kembali. Shalom jemaat Tuhan. Ya puji nama Tuhan, kita boleh hadir bersama dalam ibadah di penghujung Mei tahun 2026 ini. Pada kesempatan ibadah ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara dalam kitab 2 Al-Warid pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. 2 Al-Warid pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah tentang firman Tuhan ini, kita akan bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Saya membacakan ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat-ayat yang ganjil. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah terbuka, silakan Bapak Ibu Saudara katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Raja Asa, kemenangan atas Zerah. Ayat yang kedua, begitulah firman Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Amin. Untuk firman Tuhan yang boleh kita sama bacakan dengan responsorial pada kesempatan ini, dikatakan oleh firman Tuhan yang setiap kita yang mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya bertema untuk kita renungkan, yaitu hidup menjadi tenang karena setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasti setiap kita sangat merindukan hidup yang tenang. Kendati pun memang kenyataannya, realitanya kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Masalah bermacam-macam bentuknya terjadi dalam hidup kita. Masalah ekonomi, masalah hubungan dengan sesama, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hal lainnya, bahkan masalah yang berupa penyakit. Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup setiap manusia terkadang membuat manusia menjadi gelisah dan khawatir, membuat manusia menjadi takut. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita belajar dari kehidupan iman seorang raja Israel Yehuda yang bernama Asa. Asa adalah anak dari Raja Abia. Asa menggantikan ayahnya ketika ayahnya meninggal dunia untuk menjadi raja, pemimpin kerajaan Israel Yehuda. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang menarik yang bisa kita pelajari dari seorang Raja Asa. Dia hidup benar di mata Tuhan, dituliskan oleh firman Tuhan dalam ayat yang kedua. Berarti Asa tidak kompromi dengan hal-hal dosa. Pada waktu itu, bangsa Israel Yehuda mendiami negeri di mana negeri itu sebenarnya sudah dipengaruhi oleh penyembahan berhala yang dilakukan oleh penduduk asli Kanaan. Penyembahan berhala yang dilakukan di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan penyembahan berhala itu menjadi tradisi orang Kanaan asli pada zaman itu, di mana mereka menyembah dewa-dewa dan mereka mempersembahkan anak-anak mereka untuk dibakar menjadi korban persembahan kepada dewa-dewa Baal yang disembah oleh penduduk tanah Kanaan.
diarahkan oleh Raja Daud untuk menyembah Allah Israel yang benar, Allah dalam pribadi Tuhan Yesus. Sekalipun nama Tuhan Yesus belum tenar dan belum terkenal, diperkenalkan atau diberitahukan kepada bangsa pilihan Allah, bangsa Israel yang hidup pada waktu itu. Tetapi sungguhnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di zaman sekarang ini, kita harus sadar bahwa kita harus tahu hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan hal-hal yang salah, yang menyimpang dari firman Allah. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu ada sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, alam semesta. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaannya, adalah ciptaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, lebih duluan Tuhan Yesus atau manusia? Pasti jawabannya adalah Tuhan Yesus. Kemudian saya bertanya Bapak Ibu Saudara, tradisi adat istiadat itu ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Jawabannya adalah ciptaan manusia. Awal mula manusia beraneka ragam suku bangsa itu terjadi pertama kali ketika Tuhan kacaukan bahasa manusia di Menara Babel. Karena pada zaman itu manusia masih satu bangsa, satu bahasa logatnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena manusia memilih untuk menetap di suatu tempat supaya mereka jangan berpisah, maka Tuhan kacau balaukan mereka sehingga mereka berbicara dengan berbagai bahasa. Saya yakin bahasa Dayak Ngaju, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa-bahasa dari berbagai negara, semuanya lengkap ada di menara, di dalam peristiwa kacaunya Menara Babel pada waktu itu Bapak Ibu, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kacau balaukan bahasa manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu jangan menetap di satu tempat, tetapi mereka harus menyebar ke semua bangsa. Bapak Ibu, mereka harus menyebar ke semua bangsa. Ya, kalau Bapak Ibu melihat dalam Kejadian pasal 11, bukan Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 11, Tuhan kacaukan Menara Babel supaya manusia yang sudah dikacaukan bahasanya, mereka menyebar ke berbagai tempat, sampai ke wilayah Asia, ke wilayah Eropa, ke wilayah Amerika Latin. Mereka menetap di sana dengan bahasa-bahasa mereka yang tersendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan mereka untuk menguasai seluruh dunia, supaya mereka jangan hanya berkumpul di suatu tempat saja. Dan di antara mereka ada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel dengan bahasa Ibrani. Dan Tuhan menetapkan bangsa Israel sebagai anak sulung kesayangannya yang dikuduskan, supaya menjadi teladan semua bangsa menyembah Allah yang benar, yaitu Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan ini adalah berita yang harus kita beritakan dan harus kita sampaikan kepada kerabat keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka tahu siapa Allah yang harus disembah, siapa Allah yang harus dilayani, siapakah Allah yang harus diagungkan. Dan itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang sudah lebih dahulu ada sebelum bumi ini ada, sebelum manusia ada di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus menghormati Tuhan Yesus, dan kita belajar bahwa Asa menjadi raja yang rendah hati, yang taat menghormati Allah Israel. Dia hidup dalam yang benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kendati pun dia akan mengalami masalah yang berat, bahkan dia pasti dibenci oleh orang-orang yang menyembah berhala pada zaman itu, tetapi Asa cuek dan tidak peduli, karena dia menegakkan kebenaran yang sempurna, yaitu semua umat Israel harus menyembah Allah yang
sudah Bapak Ibu Saudara bacakan yang menjadi petunjuk baru dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, bahwa jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti perintahnya, kita akan melakukan perintahnya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara harapkan dalam hidup ini, hidup Bapak Ibu Saudara kalau mau diberkati Tuhan, kalaupun misalnya Bapak Ibu Saudara ingin diberkati oleh Tuhan, kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara yang dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan, diberkati masa depannya oleh Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara harus belajar dari Raja Asa, hidup benar di mata Tuhan, mentaati firman Tuhan dan menyingkirkan hal-hal yang salah, yang menyimpang dari firman Allah. Yang salah harus Bapak Ibu singkirkan, karakter yang buruk harus Bapak Ibu Saudara singkirkan, perbuatan hal-hal yang salah, yang mendukakan, yang menduakan Tuhan harus Bapak Ibu Saudara tinggalkan, jauhkan. Jika Bapak Ibu tahu itu adalah salah dan dosa yang jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu harus jauhkan. Karena kita sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Makanya kita harus hidup baru, hidup benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berkenan, yang benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada istiadat sekalipun yang katakan adalah tradisi turun-temurun, kalau itu salah di mata Tuhan. Kalau sampai baca mantra dan mantranya adalah mantra-mantra yang berhubungan dengan roh-roh jahat, bukan Roh Kudus, itu adalah salah di mata Tuhan dan harus kita jauhi, Bapak Ibu Saudara. Karena di hari Pentakosta kita sudah memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itulah roh yang benar, karena Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus yang harus kita hormati, yang harus kita taati dalam hidup kita, yang harus kita andalkan, karena Roh Kudus mengarahkan kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Itu yang benar, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, makanya kita harus tahu siapa pencipta kita, siapa pemilik surga. Pemilik surga adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti menuruti perintahku. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bersedia untuk melakukan perkataan Tuhan Yesus. Dan Asa telah melakukannya, sehingga hidupnya tenang, Bapak Ibu. Hidupnya tenang, hidupnya damai sejahtera. Sekalipun Asa mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, tetapi dia tenang, dia damai sejahtera. Karena apa? Karena dia taat kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, makanya Tuhan berkati hidupnya. Dan dalam masa kepemimpinan Raja Asa, memimpin kerajaan Israel Yehuda, bangsa Israel Yehuda selalu aman dan selalu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Karena apa? Karena bangsa Israel Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa hidup menghormati Tuhan, hidup setia kepada Tuhan Yesus, hidup setia kepada Allah yang benar, hidup melakukan firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini juga berlaku untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat berkat Tuhan terjadi memberkati hidup Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara harus menghormati Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Dari firman Tuhan ini, kesimpulan yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan ditampilkan. Kesetiaan kepada Tuhan dibuktikan melalui iman yang tetap percaya kepada Tuhan dan bersedia untuk taat melakukan firman Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan ketenangan dan damai sejahtera yang melampaui logika manusia untuk menghadapi berbagai masalah. Saya tidak tahu secara detail dan secara mendalam apa yang menjadi beban masalah Bapak Ibu Saudara saat ini yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir, cemas, gelisah, dan takut. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan, hidup Bapak Ibu Saudara pasti dipulihkan oleh Tuhan
dan damai sejahtera yang melampaui logika Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mengalami masalah hidup yang berat, apakah Bapak Ibu Saudara mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Mau tetap lebih mengandalkan Tuhan Yesus? Mau tetap lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dengan tekun? Mau untuk melakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Sekalipun Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami masalah hidup yang berat, hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan Yesus bahwa kami tidak bisa menghindari masalah yang terjadi dalam hidup kami selama kami masih hidup di dunia yang fana dan sementara ini. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa jika kami tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus dan tetap berusaha mau setia melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. Kami pasti ditolong Tuhan, dan hidup kami pasti menerima ketenangan dan damai sejahtera dari Tuhan. Sekalipun masalah yang berat terjadi menerpa hidup kami, tetapi Tuhan Yesus yang terlebih besar daripada masalah yang kami alami dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami rindu mengalami lawanan-Mu, kami rindu mengalami mujizat-Mu, kami rindu mengalami pertolongan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat melakukan perintah-Mu dengan setia seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita semua berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan kita selamat kembali pada WL. Silakan.